Ini Sasa Caesar nama panggung atau Jennifer Janet kan nama panggung? Nggak nama asli, Kak. Sasa Sasa Caesar. Caesar ya? Caesar. Caesar dari Kaisar itu? Caesar. Caesar. Iya, Oh. Caesar. 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 Oh, Caesar. Lahirnya di Caesar dulu. Caesar. Oh, karena di Caesar. Heeh, Kalau lahirnya di lahirnya Caesar. Jadi adiknya normal? Nom- Jadi nama adiknya siapa? Bremi. Hah? Bremi. Bremi. Iya, Bremi. Bremi normal namanya. Enggak dong. Iya kan? Premi Enggak, Caesar. alami namanya. Kalau misalnya kakaknya Caesar, adiknya jadi normal namanya. Iya. Kita ke Janita Janet dulu. Iya, iya. Nah, gue lupa deh tuh mau nanya apaan. Lo aja deh nanya dulu deh. Terus aku mau nanya sama Teteh, sekarang yang bisa apa yang mau Teteh kejar lagi yang belum tercapai gitu? Yang belum tercapai. Sebenarnya dulu tuh di awal banget terjun ke entertain tuh ini bonus aja mungkin ya, kalau terkenal, populer itu tuh bonus aja dari kerja keras kita. Jadi pas awalnya banget tuh terjun ke entertain karena aku pengen menunjukkan gitu loh, aku punya skill loh yang bisa, yang punya nilai, yang bisa menghibur orang, itu aja sih. Ketika orang ngerespon baik sama aku, sehingga tiba-tiba muncullah ketenaran segala macam, itu kan terbentuk dari pandangan orang kan. Iya. Nah aku ngerasa kayak, Masya Allah ternyata usahaku, kerja kerasku tuh berhasil gitu untuk bisa menarik semua orang tuh notice kepada aku. Dan nggak cuma ngelihat Janita Janet yang pakai wig icikiwir gitu kan, nggak cuma segitunya, tapi lebih ke kepribadiannya juga. Apa yang harus aku kejar ya itu terus menanamkan apa yang akan jadi penilaian bagus orang lain Ketenaran ke itu kita. mah efek samping. Itu efek Buat samping. orang ya. Termasuk Oh. uang juga. Uang iya bonus juga, itu kan bonus dari kerja kita. Kalau kita kerjanya bagus, otomatis itu cuannya ya nggak bisa kita tentuin ya. Iya. Kalau Ikut ya. nggak ngikut gitu, bener. Sama, Kalau gue aku juga, kadang-kadang- gue punya prinsip gitu. Apaan sih, Kalau gimana? kerja itu yang penting buat gue tuh nyaman. Kalau urusan duit mah nomor satu. Iya, Kalau Encing, aku setuju sama Encing. Encing kan nomor satu. Iya. Kalau buat aku sih kerja keras tuh yang harus ya, tapi uang itu yang utama sih. Oh, yang utama. Kan, Bedanya gitu. Iya, iya. Yang satu sama yang utama emang beda. Iya. ya beda. Kan ada orang yang kesehatan yang utama. Kalau ini ya uangnya. Kesehatan penting, tapi uang juga utama. Betul. Dibayar berapa aja mau asal banyak. Ya itu yang penting katanya. Oke, kita kembali ke Sasa. Pernah jadi pembicara nggak di forum-forum yang mengenai vitiligo ini? Nggak yang khusus untuk vitiligo kayak belum pernah sih, tapi kayak untuk penerimaan diri, self acceptance, penerimaan diri, terus kepercayaan diri pernah sih beberapa kali. Oh, Gitu. itu. Tapi bukan khusus di forum vitiligo. Iya. nggak Tapi khusus. karena vitiligonya ini hadir di situ. Iya. Menerima penerimaan diri. Ini lama loh, 23 tahun Iya. menutup Iya. diri. Iya. Betul, betul. Sekarang masih suka minder gak sih kalau sekarang? Masih ada sih Kalau kadang-kadang. Apa yang bikin minder? Yang tadi kata Kak Janita sih ngebandingin diri sama orang lain ya. Jadi kalau ngelihat orang lain terus kayak gue Kok kita iya gitu? kok gue nggak kayak gini, kayak gitu sih paling yang yang bikin minder gitu Hal sekarang. terburuk yang pernah dihadapin kamu tuh sampai gara-gara aku dibully, gara-gara nggak pede, apa yang ingin kamu lakukan pada saat itu? Hal terburuk. Hal terburuk sih aku ya pengen nggak ada sih itu. Pengen bunuh diri? Iya pengen nggak ada. Gara-gara bulian loh, Gara. Cing. Bahayanya bulian tuh kayak gitu. Bisa Gara. menghancurkan psikis orang. Saat Bahaya apa banget. itu masih ingat gak kejadian yang memantik keinginan itu? Karena ini sih sebenarnya kan momennya momen gitu terus sampai akhirnya nggak ngerasa diri berharga. Nah di situ kayak aduh nggak kuat lagi kayaknya. Sebenarnya nggak sampai udah nggak ngebayangin gimana caranya, cuma kayak kalau misalnya gue nggak ada kayaknya lebih ringan deh gitu Itulah sih. bahayanya bulian tuh kayak gitu. Kadang-kadang sedikit kecil celetukan yang mungkin orang juga iseng, tapi masuk ke mental seseorang bisa jadi penghancur. Iya, iya. Penghancur untuk dirinya, itu bahayanya kayak gitu. Makanya aku tuh sempet dulu waktu aku juga di sekolah ya, dibully. Aku paling membenci orang yang suka membuli. Masih ingat gak orangnya? Orangnya sekarang udah nggak ada, itu paling nakal pokoknya di sekolah. Sampai dia tuh pernah nyiramin sampah ke badan aku. Oh ya? Iya, nyiramin sampah ke badan. Itu nggak tahu apa unsurnya dia tiba-tiba nyiramin sampah itu. Dia bilang, Ngelawan gak tapi? aku cuma bisa bersihin badan gitu. Karena ada 2 orang temanku, yang satunya yang lebih banyak lagi sampah-sampahnya. Satu hal yang mungkin aku bisa bisa ambil dan bisa petik dari situ adalah ketika orang sezolim-zolimnya sama kita, kita melawan adalah bukan sesuatu yang
berdampak bagus untuk kita. Kalau Kita kita mau. membiasakan diri untuk mengumbar energi positif kita lepas jadi hal yang negatif itu. Jadi lebih baik kita konversi segala amarah kita itu untuk hal yang positif yang mungkin suatu saat nih ketika aku ngelakuin ini orang lain belum bisa melakukan ini kayak gitu. Jadi pemirsa, setiap orang itu punya timeline masing-masing. Ada yang bilang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Oke, kita bisa ketemu lagi minggu depan tetap di E-Talk Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.